كم 10 و100 شكرا. طيب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita sampai ke hadis yang ke 110 ya. Nah, taib. Perhatikan di sini qala al-musannif rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi, penulis kitab ini mengatakan haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj. Syuf, al-Ashaj, al-A'raj itu gelaran-gelaran yang disebutkan untuk yang cacat gitu loh. Ashaj ini syujjar suhu, pecah gitu loh. Kayak Allah alam satu hal, karena ada beberapa sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang memang disifati dengan seperti itu. Al-A'mash, mata belean. Tapi ulama hadis, itu memang karena boleh nggak melakopi menggelari seperti itu dengan hal yang buruk? Boleh ketika mereka itu ridho, dan bukan untuk mimbabis subbi wasyatmi, bukan untuk mencela ataupun menghinakan orang lain. Tapi memang dia terkenalnya dengan itu, maka nggak ada masalah sama sekali kalau dia ridho. Nah, wallahu alam bisawab. Qala haddatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair. Ya Daud sini Daud. Nah, baik. An abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubair an Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besar keutamaan Zubair ibn Awam. Perhatikan di sini qala kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an. Ini tentang baju besi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Uhud ada dua baju besi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nahada ila sakhrati falam yastati'. Maka Nabi SAW berusaha untuk naik ke atas batu besar, nggak bisa. Fa'aq'ada Talhah tahtahu. Maka Talhah ibn Ubaidillah duduk untuk jadi tangganya siapa? Rasul SAW. Jadi Pak, dia nunduk karena Rasul mau naik nggak bisa, karena ketika itu untuk mengabarkan bahwasanya Rasul masih apa? Hidup. Karena udah berkecamuk, susah dan sebagainya, kaum muslimin takut kehilangan siapa? Rasul sallallahu. Wa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala sakhra. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas batu besar tadi sampai berada pada puncaknya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Zubair, qala an-nabi aujaba Talhah. Talhah wajib masuk apa? Surga. Coba kita masuk ke penjelasan hadis di sini. Perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua baju besi di perang Uhud. Ingat kemarin baju besi ada nggak namanya punya Rasul? Ada. Yang ini dipakai apa namanya? Dzatul Fudul sama apa? Fiddah. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil dari kabilah Bani Qainuqa. Namanya adalah Dzatul Fudul dan juga Fiddah. Dan perhatikan Pak di sini. Wal hikmah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas batu tadi, Pak, Masya Allah. Apa kata Syekh Abdul Razak Al-Badr? Hiya min ajli an yarahul muslimun.
Karena tujuannya orang Islam, kaum muslimin, para sahabat itu bisa tenang ketika melihat Rasul masih apa? Hidup. Naam, sahih. Al-qarib minhumul ba'id. Akhirnya orang yang dekat dengan Nabi bisa lihat Nabi, orang yang jauh juga bisa lihat apa? Nabi SAW. Fayatma'innu ala hayatihi wa yafrahu bidzalik. Sampai para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka ini bisa tenang ketika Nabi masih hidup dan mereka bahagia. Dan antum tahu Pak, Talhah ibn Ubaidillah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, aujaba Talhah, itu Nabi SAW sebelumnya syujja ra'suhu wa qusirat rubaiyatuhu, kepala Nabi kita Muhammad SAW itu pecah. Karena Pak, tameng Nabi itu nggak ada lagi. Dan baju besi Nabi SAW cuma berapa lapis? Dua lapis. Dan saking banyaknya tombak yang masuk gitu loh Pak, bukan cuma panah, tapi apa? Tombak tuh besar Pak. Dan itu syujja ra'suhu, sampai kepala Nabi kita Muhammad SAW apa? Pecah, bocor. Iyalah, tombak dihantamkan ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga geraham gigi Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Patah. Allah haji. Anak kemarin beberapa hari yang lalu itu sakit gigi gitu loh ya. Dicabut sama dokter itu 2 kali sampai disuntik. Itu sampai kan ada dokternya ya, sampai ada yang perawat entah apa, anda nggak tahu, pembantu lah asistennya. Itu sampai ngambil tisu, ngusap air mata anak, nangis gitu loh. Rasulullah SAW nggak dibius, nggak disuntik sallallahu alaihi wasallam. Dan tanggal geraham tuh sampai apa? Tanggal itu yang membuat Talhah ibn Ubaidillah nggak bisa melihat Nabi seperti itu. Talhah langsung peluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan punggungnya Talhah sebagai apa? Tameng bagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat mengatakan semuanya faja'ala dhahrahu ka dhahril kunfuz, sampai punggungnya Talhah ibn Ubaidillah itu seperti landak, saking likathrati ma waqa'a alaihi minas siham, saking banyaknya tombak yang nyasar ke punggung Talhah ibn Ubaidillah, sampai Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul aman. Talhah masih sempat-sempatnya jadikan diri beliau sebagai apa? Tangga duduk Talhah ibn Ubaidillah. Abu Bakar ketika melihat kondisi itu, apa kata Abu Bakar? Dzaka yaumun li Talhah. Itu hari-hari Uhud, semuanya pahalanya milik siapa? Talhah ibn Ubaidillah. Walaula Talhah, kalau bukan sebabnya Talhah ibn Ubaidillah, maka mulal Islam nggak bakal sempurna dan nggak bakal sampai ke telinga kita. Oke, disebutkan oleh Abu Bakar, dzaka yaumun li Talhah. Allahu Akbar. Dan antum perlu tahu Pak ya, Masya Allah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu rela pisah, ninggalkan istrinya, ninggalkan anaknya, yang penting mereka itu nggak ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Mereka nggak ada masalah Pak, pisah sama istri, pisah sama anak, pisah sama bapak, pisah sama ibu, dan bahkan banyak anak bunuh bapaknya di medan perang karena bapaknya masih kafir, anaknya apa? Muslim. Itu banyak di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu Talhah ibn Ubaidillah nggak mempermasalahkan keluarganya, dan dari awal antara hidup dan mati sudah. Tapi Talhah ibn Ubaidillah nggak bisa tenang ketika berpisah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi beneran meninggal, kita lihat kondisinya gimana Umar bin Khattab.
Umar itu Pak sampai mengatakan man qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah meninggal, fa'aqtuluh, maka aku akan bunuh dia. Enggak siap ditinggal dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan kondisi kita sekarang ini kok jauh gitu loh dengan Nabi, enggak dekat Nabi gitu. Baca hadis Nabi juga malas gitu. Kita Pak, zaman kita sekarang kalau mau dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi udah meninggal, jasadnya udah dikubur. Tapi kalau kita mau dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, rajin-rajinlah kita dengar kajian, belajar buka hadis, buka pelajaran hadis. Itu apa? Biar kita dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai disebutkan aujaba Tolha. Tolha wajib masuk apa? Surga. Hadis yang ke-111. Haddatsana qala al-musannif rahimahullah. Haddatsana Muhammad ibn Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Ini ma'ruf di kalangan para ulama. An Yazid ibn Khusaifah, an Sa'ib ibn Yazid. Ini kita sudah sebutkan beberapa kali Sa'ib ibn Yazid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai dua pakaian baju besi di hari Uhud. Qad dhahara bainahuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri beliau dengan apa? Dengan pakaian tersebut. Perhatikan Pak di sini. Syekh Abdul Razak mengatakan As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu sahabiyun saghirun hujja fi hajjati al-wada'. Sa'ib ibn Yazid adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Dan beliau dibawa haji itu ketika haji terakhir, Hajjatul Wada. Haji ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah mau apa? Meninggal. Wada atau maraftum wada. Wada ini apa istilahnya? Pisah. Itulah wajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah terakhir. Apa kata para sahabat? Disebutkan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkhutbah yang mana semua hati itu takut. Udah kerasa sama para sahabat, feeling mereka itu ada. Wa darifat minhal uyun, dan semua mata kami itu menangis. Dan kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, engkau sampaikan ke kami ini kayak ya Rasul, engkau udah mau meninggal ya Rasulullah. Fa'usina, maka wasiatkan kami. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk terakhir, sampai disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu wasiat Nabi untuk tidak buat-buat agama yang baru. Itu Pak wasiat terakhir Hajjatul Wada. Dan As-Sa'ib ibn Yazid itu termasuk sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berangkat haji, dan kondisi beliau masih kecil, masih belum balik ketika haji wada. Umurnya berapa? Ibnu Sab'i Sinin. Umurnya itu 7 tahun. Perhatikan Pak. Wa huwa akhir ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, dan dia adalah sahabat Nabi kita Muhammad yang paling terakhir mati di kota apa? Madinah. Haitsu mata ama 91 lil hijrah, yang matinya tahun 91 Hijriah. Syufa. Tapi coba antum perhatikan. Tapi emang Sa'ib ibn Yazid menyaksikan kondisi Uhud? Enggak kan? Menyaksikan atau enggak? Lah haji wada aja umur berapa? 7 tahun. Nabi SAW haji wada terakhir itu Pak udah mau meninggal SAW. Perang Uhud tahun keberapa? Tahun keberapa perang Uhud? Sudah. Menyaksikan atau nggak menyaksikan aslinya? Cuman dapat dari sahabat Nabi yang lain. Dan ketika sahabat langsung menceritakan seperti itu mustahil dusta walaupun tanpa menyebutkan an fulan. Jadi Sa'ib ibn Yazid nggak menyebutkan itu.
langsung mengatakan Rasul SAW ketika masuk perang Uhud, beliau pakai 2 baju besi. Aslinya ada perantaranya, cuman nggak disebutkan. Ini persis sama baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Ana ambil contoh. Hadis yang disebutkan man qara'a surat Al-Kahfi lailatal yaumal jumu'ati adha'alahu Allahu lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan kasih dia itu cahaya sampai Jumat berikutnya. Kalau yang ngomong Rasul, kalau haddatsana fulan sampai qala Rasul, dhaif, betul dhaif, lemah hadisnya. Hadis itu apa? Lemah, nggak bisa dijadikan hujjah, betul. Tapi kondisinya disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak disebutkan Nabi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi. Jadi yang ngomong itu bukan Rasul. Siapa yang ngomong? Abu Sa'id Al-Khudri. Cuman Abu Sa'id Al-Khudri ini nggak ngomong qala Rasul, nggak ngomong. Abu Sa'id Al-Khudri langsung mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, barang siapa yang membaca Al-Kahfi hari Jumat, maka Allah akan kasih dia itu cahaya sampai Jumat berikutnya. Hadis itu Pak sahih. Tapi yang mengatakan Abu Sa'id. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengucapkan itu dari kantong pribadinya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya kata para ulama, walaupun hadis itu mauquf, yang mengatakan adalah para sahabat, tapi hadis itu memiliki hukum rafa, seakan-akan yang mengatakannya siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun betul Abu Sa'id nggak mengatakan qala Rasul. Ini sama juga As-Sa'ib bin Yazid itu nggak pernah melihat Nabi kita SAW karena masih apa? Masih kecil. Tapi kondisinya Sa'ib bin Yazid tahu dari orang lain. Jadi Pak sampai sini paham ya? Jadi jangan antum ngira, loh gimana Sa'ib bin Yazid masih kecil kok haji wada aja masih berapa tahun itu? 7 tahun. Perang Uhud itu tahun keberapa? Makanya itu suatu hal yang mustahil. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas nggak mungkin As-Sa'ib bin Yazid itu berdusta. Taib. Kita masuk ke hadis bab yang berikutnya. Babu ma jaa'a fi sifati mighfari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang permasalahan sifat apa mighfar ini yang di kepala. Apa sih itu terjemahannya? Hah? Topi. Topi besi, na'am sahih, yang na'am topi besi. Perhatikan Pak di sini, al-mighfar huwa minal ghafar wa huwa sitr, penutup. Huwa ma yalbasuhul muqatilu fawqa ra'si, yang dipakai oleh orang yang berperang di atas kepalanya. Mithlal khudah, seperti apa? Helm. Kalau helm terbuat dari apa? Plastik kan? Kalau ini terbuat dari apa? Besi. Yusna' minal hadid, yang dia itu diciptakan, dibuat dari besi, lihimayatir ra's minan nabl wa darbi sayfi wa nahwi dzalika, untuk melindungi kepala kita dari pukulan pedang, tombak, panah dan lainnya. Itu memang dibuat untuk itu. Jadi topi besi, na'am sahih. Topi apa? Topi besi. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-112. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Malik ibn Anas. Man huwa Malik ibn Anas? Malik ibn Anas, imam Darul Hijrah. Imam apa? Imam Malik, imam Madinah. Imam kedua dalam fikih. An Ibn Shihab an Anas ibn Malik. Syufa. Inilah kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya Malik ibn Anas adalah anak dari Anas bin Malik. Syuf, ini aja ada perantaranya. Malik ngambil dari siapa? Ibnu Shihab. Ibnu Shihab ngambil dari siapa? Anas bin Malik. Berarti Malik ibn Anas, apakah dia tabi'in atau bukan tabi'in? Bukan. Dia nggak jumpa dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ustadz yang ngomong gitu. Imam Malik ibn Anas adalah anaknya Anas bin, enggak sah. Lihat. Ada dia. Haddatsana Malik ibn Anas an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Kalau Ibn Shihab ma'ruf, Ibn Shihab di sana tabi'in.
An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah dan beliau memakai apa? Topi besi. Faqila lahu, maka diucapkan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza ibnu Khatal. Ya Rasulullah, ini adalah ibnu Khatal, muta'alliqun bi astaril Ka'bah, yang mana dia ini sedang bergelantungan. Ketika itu Pak, orang tuh banyak yang sembunyi-sembunyi. Ketika Nabi datang penaklukan kota apa? Maka idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Pak, semua orang kocar kacir semuanya. Pada takut karena kekuatan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, itu ibnu Khatal sedang apa dia? Sembunyi di balik sitar Ka'bah. Penutup apa? Ka'bah. Faqala uqtuluh. Nabi katakan bunuh dia. Perhatikan Pak di sini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tapi dari hadis yang lain, dakhala an-nabiy sallallahu Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah pada hari penaklukan Mekah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai imamah warna hitam. Lah, yang ini pakai apa? Topi besi. Yang nanti kita sebutkan hadisnya. Nabi pakai apa? Imamah warna hitam. Loh, yang mana yang benar? Ini kalau kita baca lo kontradiksi. Tapi apa kata Syekh Abdul Razak? Fala tanafi. Tidak ada yang bertentangan di sini. Li'annahu minal mumkin an yakuna qad jumi'a bainahuma. Karena kita bisa gabungkan di antara dua hadis ini. Fal mighfar yumkin an yulbas wahda. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai apa? Pakai topi sendiri, istilahnya tanpa alas apapun, dan kemungkinan juga ada tahtahu qalansuwa, di bawahnya bisa pakai apa? Peci. Sama kayak anak-anak pakai imamah, bisa nggak di bawahnya pakai ini? Bisa. Wa yumkin antul bas fawqahu al imamah. Mungkin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai topi besi juga di atasnya pakai apa? Imamah juga bisa. Au annahu akiba dukhulihi nazal mighfar thumma labisa al imamata sauda. Atau kemungkinan karena semua udah kocar-kacir pada takut nggak mau melawan, Nabi SAW ketika masuk kota Mekah nazal mighfar. Nabi buka apa? Topi besinya, thumma labisal imamata sauda. Maka Nabi SAW memakai apa? Imamah warna hitam. Jadi bukannya tanafi. Jadi Nabi SAW pakai mighfar ya iya, dan juga Nabi SAW pakai imamah ya juga iya. Wallahu alam bissawab. Taib, perhatikan Pak di sini. Syekh Abdul Razak mengatakan faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ini si ibnu Khatal, dia sedang bergelantungan di Ka'bah. Enggak disebutkan siapa yang ngomong. Tapi apa kata Syekh Abdul Razak, disebutkan dalam riwayat lain bahwa saya mengatakan itu siapa? Sa'id ibn Hurayth radhiyallahu anhu. Perhatikan Pak di sini. Kenapa Ibnu Khatal itu sampai diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Disebutkan huwa ahadul ladzina ahdaran Nabi sallallahu damahum yauma fathi Makkah. Bahwasanya Ibnu Khatal adalah salah seorang yang Nabi sallallahu enggak anggap lagi darahnya, enggak dihormati lagi. Udah bunuh-bunuhlah. Wa amara biqatlihim ainama wujidu fil halli wal haram. Yang mana ada beberapa nama, ada 4 nama, nanti kita sebutkan hadisnya. Ada 4 nama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki 4, 2 perempuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ainama wujidu fil harri wal haram. Dimanapun didapatkan nih 4 orang, baik di tanah haram ataupun tanah yang halal. Tanah halal nih Pak, tanah di luar tanah haram, di luar Mekah sama luar Madinah. Itu dia. Makanya Pak, orang-orang Madinah, kampus mahasiswa-mahasiswa di Madinah itu Pak, di Universitas Islam Madinah, kalau mau ngomong ke Masjid Nabawi, mereka ngomongnya mau ke haram. Karena nggak semua Madinah tanah haram, dan nggak semua Mekah tanah haram. Orang-orang Ummul Qura juga sama mengatakan ana mau ke haram. Maksudnya ana mau ke Masjidil Haram. Itu dia. Orang Madinah juga sama Pak. Kawan-kawan anak, bentar ya, nanti anak ke haramnya, kata dia. Maksudnya ke Masjid Nabawi, nanti anak ke haram, nanti tunggu aja di sana, kata dia. Itu Pak, karena nggak semua Madinah masuk hududul haram, nggak semuanya masuk hududul haram, batas-batas haram. Wallahu alam bissawab. Taib. Apa disebutkan di sini? Di mana mereka didapatin 4 orang, bunuh mereka semua. Baik tanah halal
di luar tanah haram ataupun di tanah haram. Wa kana min amrihi, dulu kasusnya kenapa Nabi saking bencinya ini sama Ibn Khattal. Dulu aslam, dia masuk apa? Islam. Wa kana ma'ahu khadimun muslimun yakhdumuhu. Dan dia Ibn Khattal memiliki pembantu muslim agama Islam dan dia jadi khadimnya, pelayannya. Dia jadi pembantunya. Tsumma irtadda ba'da dzalika wa qatal khadim. Tapi naasnya Ibn Khattal ini murtad. Coba. Di zaman Nabi itu bisa murtad. Dan banyak apalagi zaman kita. Makanya Allah firmankan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi apa? Muslim. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Banyak kaki yang tergelincir setelah mereka ini kokoh. Dan siapa yang jamin kaki kita terus tegar itu, Pak? Kaki kita sering goyang itu, Pak. Nanti ada syahwat, nanti ada syubuhat, nanti ada hal-hal yang haram, minimal hal-hal yang makruh gitu loh. Ibn Khattal wa akhadha yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulai menghina Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya sampai disebutkan ittakhadha qainataini tughanniyani lahu bihajain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana ini Ibn Khattal itu membayar dua biduanita, dua penyanyi untuk menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqtuluh, bunuh mereka, bunuh dia ini. Dan disebutkan yang membunuh Ibn Khattal disebutkan ini Abu Barzah Al-Aslami. Syuf, Abu Barzah Al-Aslami ini, Pak, orang termasuk orang yang lanang gitu loh, jantan. Sampai Anda udah sering cerita tentang Julaibib. Julaibib ini kan orang yang istilahnya sering main sama anak kecil, sama perempuan dan sebagainya. Tapi kalau Abu Barzah, Pak, mainnya panah, anak-anak juga sama. Mainnya kuda laki-laki. Ada anak-anak perempuan juga. Saking jantannya ini Abu Barzah Al-Aslami sampai bunuh Ibn Khattal. Dan dia mengatakan tentang Julaibib, la in dakhala alaikum Julaibib la af'alanna wa la af'alanna. Hati-hati kalian, kalau kalian main sama Julaibib, aku akan hukum kalian dengan hukuman yang keras. Jadi, Pak, Abu Barzah Al-Aslami wajarlah dia bunuh siapa? Ibn Khattal. Wa qila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan enggak selain itu Abu Barzah Al-Aslami qatalahu bainar rukn wal maqam. Dibunuh di antara rukun apa? Yamani. Rukun Yaman ini, Pak, sebuah pondasi yang menghadap kemana? Yaman. Makanya rukun Yamani. Wal maqam apa? Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Maqam apa artinya? Tempat berdiri. Qama yakumu, isem makannya, isem makan kalau belajar shorof. Qama yakumu, qiyaman, qaimun, maqamun, kum la takum. Kum la takum maqamun maqamun isim zaman dan isim makan. Maqam ini tempat berdiri Nabi Ibrahim. Dibunuh di antara kedua itu, Pak. Dan apa? Terbunuh Ibn Khattal. Ini, Pak, hadis panjangnya adzan. Adzan kayaknya. Fadhal adzan, kita jelaskan tentang kasus pembunuhannya gimana terjadi dan Nabi perintahkan untuk dibunuh. Fadhal adzan dulu.
Taib. Kita lanjutkan. Jadi Pak, kasusnya disebutkan, kisah ini yang panjangnya. Lamma kana yaumu fathi Makkah. Ketika hari penaklukan kota apa? Makkah. Ammana Rasulullah SAW an-nas. Nabi SAW menjamin keamanan untuk semua manusia. Sampai Nabi mengatakan, man dakhala fi dari kada wa kada fa huwa amin. Yang masuk rumah ini, rumah itu, maka dia apa? Aman. Terus kayak gitu, man dakhala dara fulan wa fulan fa huwa amin. Yang masuk rumah fulan dan fulan aman. Tapi Masya Allah, ilal arba'ah, kecuali 4 orang, wa mra'atain, dan 2 wanita. Faqala Nabi SAW, uqtuluhum. Ini 4 orang, bunuh mereka semua. Wa in wajadtumuhum muta'allikina bi astaril Ka'bah. Walaupun kalian dapati mereka semua bergelantungan di kain apa? Ka'bah. Kenapa? Antum tahu, Pak? Karena Masya Allah Tabarakallah Rahman. Karena mereka itu, Pak, menghormati Ka'bah. Jadi mereka ngira walaupun ini bergelantungan di Ka'bah, insya Allah nggak bakal dipenggal oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi menghormati Ka'bah, kan gitu. Jadi mereka itu berusaha untuk selamat. Nih 4 orang, salah satunya adalah Abdullah bin Khattal tadi. Maka kata Nabi kita SAW, uqtuluhum, bunuh 4 orang ini. Wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Walaupun 4 orang ini sedang bergelantungan di kain apa? Ka'bah. Siapa mereka? Ikrimah bin Abi Jahl. Antum tahu Ikrimah bin Abi Jahl siapa? Sahabat Nabi SAW. Yudhkar ismuhu bil qatl. Namanya disebut untuk dibunuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dibunuh nggak sama Nabi? Enggak. Ikrimah masuk Islam. Dan bahkan termasuk sahabat yang membela Islam dengan cara dan jasa yang paling besar. Antum nanti bacalah dalam kitab Suwarun min Hayati Sahabah. Gambaran gimana sahabat Nabi SAW membela apa? Islam. Salah satunya Ikrimah ibn Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Kenapa enggak terbunuh, nanti kita sebutkan. Ikrimah bin Abi Jahal yang pertama. Wa Abdullah ibn Khattal, ini yang kita sebutkan tadi. Abdullah bin Khattal. Yang ketiga Mikyas ibn Subabah. Yang ketiga. Yang keempat Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Perhatikan Pak di sini. Abdullah berapa namanya di sini yang disebutkan? Hah? 2. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jamin jadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Memang nama itu Pak bagus, cuman harus disetarakan dengan amalan kita, mau nggak mau Pak. Lah orang munafik, tokoh munafik paling besar siapa namanya? Abdullah. Jadi Pak disebutkan ini 2 Abdullah. Fa amma Abdullah bin Khattal, adapun Abdullah bin Khattal, fa udrika wa huwa muta'alliqun bi asal Ka'bah. Dijumpai dia bergelantungan di apa? Di kain Ka'bah.
Ini biar nggak ketahuan, biar sembunyi, dan termasuk untuk apa? Menjamin diri dia, oh insya Allah Rasul nggak bakal bunuh kalau saya di atas apa? Ka'bah. Fastabaqa ilaihi Sa'id ibn Hurith wa Ammar ibn Yasir. Ternyata, kita sebutkan tadi Pak, siapa yang ngomong, ya Rasulullah, hadza ibn Khattal muta'alliqun bi asaril Ka'bah. Siapa yang ngomong tadi? Sa'id ibn Hurith. Nah, ketika itu Pak, apa kata Nabi? Nabi langsung komentar, uktulu, kalian bunuhlah itu orang. Fastabaqa ilaihi Sa'id ibn Hurith dan juga Ammar ibn Yasir. Maka ada dua orang yang langsung lari menuju siapa? Abdullah bin Khattal, mau bunuh dia. Ada yang ketiga disebutkan Abu Barza al-Aslami. Tapi wallah alam, ini khilaf para ulama. Tapi hadis riwayat An-Nasa'i mengatakan cuma dua orang. Pertama yang Sa'id ibn Hurith, yang kedua lah Ammar ibn Yasir. Fasabaqa Sa'idu Ammaran. Maka Sa'id ibn Hurith mendahului Ammar ibn Yasir. Wa kana asyabbar rajulaini faqatala. Kenapa? Karena Ammar lebih tua dibandingkan Sa'id. Orang lebih tua Pak malah lebih cepat larinya. Yang tua atau yang muda? Yang muda. Antum Pak balapan lah lari sama santri. Kalau menang anak kasih hadiah antum. Kayak susah kan? Udah tua kita ini. Nah, sahih. Oh, mereka fisik masih kuat dan sebagainya. Sa'id ibn Hurith duluan, faqatalahu, langsung dibunuh oleh Sa'id ibn Hurith. Wa amma Mikyas ibn Subabah, adapun Mikyas ibn Subabah ini orang yang kedua. Fawajaduhu fis suq. Maka mereka semua dapatin dia sembunyi di mana? Di pasar, dicari Pak, 4 orang disebutkan, dicari semuanya, Masya Allah. Dan di mana dijumpa? Di pasar. Faqatalu, dibunuhlah ini. Yang ketiga, wa amma Ikrimah. Adapun Ikrimah, faraqibal bahr, kabur. Antum tahu kaburnya kemana? Laut Merah. Syuf, kalau nama Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah, biar nggak dikejar sama apa kaum? Saking takutnya Ikrimah ibn Abi Jahal. Faqala ashabu safinah, ketikalah naik ini Pak, Masya Allah, Ikrimah ibn Abi Jahal ke atas kapal layar. Ternyata ja'ahum asif, datang Pak, Masya Allah, angin badai yang kuat dan ombak betul-betul kencang. Faqalu akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum syai'a. Kalian bertauhidlah, sembah Allah saja, buang Tuhan-Tuhan kalian, karena Tuhan-Tuhan ini nggak bakal bermanfaat untuk kita saat ini. Buang sekarang semuanya. Makanya Ana sering tekankan Pak, jahiliyah zaman dulu jauh lebih mending dibandingkan jahiliyah zaman sekarang. Sekarang Masya Allah, Gunung Merapi datang kemana? Pemegang kunci gunung, Mbah siapa? Marijan. Matinya di mana? Nah, sahih. Jahiliyah zaman dahulu lebih baik dibandingkan jahiliyah zaman sekarang. Udah banyak Pak. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah, ini Ikrimah ketika itu melihat Tuhan-Tuhannya, patung-patung dibuang semua, dibuang. Jimat-jimat dia semua dibuang. Apa kata Ikrimah? Dia mengatakan, wallahi la illam yunajjini minal bahr illa al-ikhlas la yunajjini fil barri ghairuhu. Demi Allah, kalau seandainya tidak ada yang menyelamatkan saya kecuali tauhid ketika saya di lautan, maka tidak akan ada yang menyelamatkan saya di daratan kecuali tauhid juga. Makanya Ikrimah ibn Abi Jahal itulah yang buat dia itu merasa nyaman ketika sudah apa? Sudah nepi, nyampe ke apa? Pulang ke daratan, karena di daratan dia ini jadi buronan. Paham? Kalau kata dia nggak ada yang menyelamatkan saya di lautan kecuali tauhid Allah SWT, maka nggak akan ada juga yang menyelamatkan saya di daratan kecuali siapa? Allah, kata dia. Apa kata Ikrimah ibn Abi Jahal? Dia mengatakan, Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fihi an atiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berjanji kepadamu dan aku akan tunaikan janji ini. Kalau seandainya engkau selamatkan sekarang saya dari lautan, aku akan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai aku letakkan tangan saya di atas tangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ajidannahu afuwan karimah. Dan mudah-mudahan aku dapatin dia dalam kondisi afu,
pemaaf dan juga apa? Karim. Royal sama darah manusia. Disebutkan Masya Allah, faja'a fa aslam. Maka dia pun datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aslam. Dan Nabi terima Islamnya dan masuk Islam. Bapaknya menghinakan dia. Kemudian dia ini Masya Allah, Ikrimah ibn Abi Jahal anaknya juga sama. Masuk Islamnya itu setelah penaklukan apa? Mekah yang Nabi bentar lagi mau apa? Meninggal. Masih diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rahim. Makanya Nabi SAW itu tidak ada dendam sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sama siapa pun tidak ada dendam. Wa amma Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Sarah. Adapun Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Sarah, fa innahu ikhtaba'a inda Utsman ibn Affan. Maka dia sembunyi di rumah siapa? Kenapa sembunyi di rumah Utsman ibn Affan? Hah? Karena Abdullah bin Sa'id ini Pak, saudaranya Utsman ibn Affan dari Radha'ah. Sepersusuan. Sedangkan sepersusuan kata Nabi kita wasallam, yahrumu minan Radha'ah ma yahrum minan nasab. Radha'ah ini seperti saudara sekandung satu nasab. Makanya Pak kondisinya Masya Allah Tabarakallah Rahman, Utsman ibn Affan ini sembunyikan, tapi syaratnya engkau harus masuk Islam. Syaratnya harus masuk apa? Islam, disembunyikan. Jadi Pak semua orang nggak nyari, nggak buka rumahnya Utsman, karena nggak mungkin Utsman menyembunyikan orang yang bermasalah, orang yang kafir yang disebutkan namanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dilewatin aja. Fadakhala dar Utsman, maka masuklah dia ke rumahnya Utsman ibn Affan. Falamma da'a Rasulullah SAW an-nasa ilal bai'ah ja'a bihi. Ketika orang-orang ketika setelah Fathu Makkah, penaklukan Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak sekali yang masuk Islam ketika itu Pak, banyak dan sangat banyak sekali. Nabi SAW panggil mereka semua untuk berbaiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a bihi, maka Utsman ibn Affan bawa ini si Abdullah, saudara sepersusuan dia, hatta awqafahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Utsman ibn Affan berdirikan ni Abdullah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Utsman ibn Affan itu sebagai syafi' untuk siapa? Abdullah, saudara sepersusuannya. Mudah-mudahan diterima ini dan Nabi enggak jadi bunuh sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, bai' Abdullah. Tolong terima baiatnya si Abdullah, saudara saya. Qala farafa'a ra'sah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Fa nadhara ilaihi thalathan. Dan Nabi lihat Pak sampai 3 kali. Nabi angkat, Nabi diam aja. Turunkan lagi. Nabi angkat, Nabi diam lagi. Nabi belum mau apa? Terima baiatnya. Karena sebelumnya Nabi perintahkan ini si Abdullah untuk dibunuh. Sampai yang ketiga Pak, kullu dzalika ya Pak, Utsman ini udah deg-degan nih Pak, karena saudaranya berharap Rasul terima. Kullu dzalika ya Pak. Ternyata setelah 3 kali Nabi SAW tetap nggak mau terima baiatnya. Fabaya'ahu ba'da thalath. Ternyata Allah bolak-balikkan hatinya Nabi kita Muhammad SAW, dalam artian Allah jadikan hatinya awalnya nggak ridho, jadi apa? Ridho sama Abdullah. Jadi ridho. Fabaya'ahu Nabi sallallahu, maka Nabi terima baiatnya. Syuh, masuk Islam. Wah, sunnah Islamu. Dan Islamnya pun bagus. Padahal kasusnya Pak, ini juga sama. Dulunya murtad juga masuk Islam. Abdullah, dua-duanya Abdullah yang disebutkan ini Pak, sama-sama apa? Murtad. Antum tahu orang murtad apa hukumannya dalam Islam? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluhu, kata Nabi. Barang siapa yang merubah agamanya, maka apa? Bunuh dia. Makanya Nabi SAW ketika itu aslinya sah nggak Nabi untuk bunuh karena belum masuk Islam? Sah nggak aslinya? Sah. Nabi bunuh karena belum masuk Islam. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu rahim. Allah ajib, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, makanya kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh manusia, apalagi untuk umat
untuk umat Islam. Nah, wallahu alam bishawab. Baik. Kemudian hadis yang ke-113 ini sama seperti hadis sebelumnya, tapi kita tetap baca sebagaimana ini kebiasaan para ulama. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Isa ibn Ahmad, qala haddatsana Abdullah ibn Wahab, qala haddatsani Malik ibn Anas, an ibn Shihab, an Anas ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar, qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu ibnu Khatal muta'alliqun bi asal Ka'bah faqala uqtulu. Hadis ini Pak sama seperti hadis sebelumnya. Tapi ada tambahan. Qala Ibnu Shihab. Ibn Shihab mengatakan, wa balaghani anna Rasulullah lam yakun yauma idin muhrimah. Tapi Nabi ketika itu sedang tidak apa muhrim. Maksudnya apa? Sedang ihram. Makanya istilah muhrim, mahram yang betul itu bukan muhrim tapi mahram. Mahram ini adalah orang yang haram untuk kita nikahi, mahram. Kalau muhrim dari kata ahrama yuhrimu, sedang ihram. Fa'ilnya muf'il. Muf'il muhrim. Makanya kalau muhrim kita, oh ini muhrim. Muhrim ini sedang ihram, harusnya dia nggak di sini. Di mana dia? Di Mekah lah. Oh, sedang muhrim. Hebat Pak muhrimnya di sini. Dan nggak pakai pakaian ihram. Makanya salah istilah Pak. Harusnya jangan dibiasakan lagi ngomong muhrim. Harusnya apa? Mahram. Banyak sekarang istilah-istilah Islam yang diselewengkan. Tadi muhrim, aslinya mahram jadi apa? Muhrim. Ya, belum tahu juga, masya Allah. Sekarang orang meninggal semua disebutkan almarhum. Kristen pun dibilang apa? Almarhum. Almarhum Joshua, Huta Barat. Contoh aja. Banyak nggak yang ngomong almarhum? Almarhum ini apa artinya? Rahimahullah. Semoga Allah apa? Merahmati dia, almarhum yang dirahmati sama Allah. Gimana? Almarhum dari bahasa Arab ini. Almarhum dari kata rahima yarhamu rahmatan, rahimun marhumun, maf'ulun, yang disayangi. Sama siapa? Allah. Enak nian. Nggak bisa dalam Islam ngomong almarhum untuk Kristen, nggak boleh. Afwan, Kristen tapi kan matinya. Oh iya kok, orang disalib kok ada petinya. Iya. Nggak bisa dibilang almarhum. Harusnya apa? Apa rip? Udah, sebut aja namanya. Nggak, jangan tambah-tambah almarhum. Almarhum khusus untuk apa? Umat Islam. Itu pun Pak nggak boleh almarhum untuk umat Islam sebenarnya. Karena itu judge. Almarhum itu Pak, judge kita, hakimin, dia pasti dirahmati. Beda sama rahimahullah, semoga dirahmati sama Allah. Kalau almarhum Pak, kita judge siapa kita? Emang kita tahu akhirnya di mana? Di surga ataukah di neraka? Hatta dia mati di muslim, bisa jadi dia dimarahin oleh Allah dulu, dimurkai sama Allah dulu, disiksa sama Allah dulu. Habis kita kata almarhum. Tapi kita mengucapkan apa? Rahimahullah. Nah, wallahu alam bishawab. Jadi banyak kalau antum baca tuh Pak, banyak istilah-istilah yang diselewengkan dalam agama Islam. Jadi jangan lagi ngomong almarhum Pak. Kalau muslim rahimahullah, kalau kafir antum coba buka Instagram. Ya Allah, Anda nggak bawa Instagram. Yang kemarin muktamar yang baru, muktamar organisasi Islam, tahu kan? Yang 1 abad. Ya kan? Nah, itu ada postingannya. Allahu Akbar, Anda lupa apa? Islam Nusantara tidak pernah mengatakan kafir. Kalau pas Anda nengok itu, alhamdulillah Anda masih Wahabi, masih bisa mengatakan kafir untuk orang apa? Kafir. Kalau orang Islam Nusantara nggak boleh. Ya Allah. Berarti Allah Wahabi. Harusnya. Kenapa? Dalam Al-Quran Karim apa kata Allah? Qul ya ayyuhal. Udah. Ya Allahu Akbar. Makanya Pak, ya alhamdulillah Wahabi kita. Maksudnya bukan Wahabi lo ya, Salafi. Nah, Salafi. Ana nggak mau dibilang Wahabi. Afwan baik. Ana nggak mau kalau bilang Wahabi. Ana Salafi. Nah, atau ana Muslim, bas. Udah seperti itu. Nah, wallahu alam bishawab. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang babu maja'a fi imamati Rasulullah. Bab sorban Nabi. Syuf sorban Nabi
Disebutkan ini beberapa kali nanti warna hitam, warna hitam, warna hitam. Dan gimana sifat sorban Nabi? Kita sebutkan insyaallah. Sorban Nabi. Dan bahkan disebutkan, coba lihat nih. Nabi SAW itu sering pakai apa? Sorban. Pakai santri itu pakailah sorban. Bagus saya pakai. Kalau bisa. Minimal pakai peci. Sehari-hari. Keluar pakai peci. Kemana pakai peci. Ke pasar pakai peci. Pakai, tutup kepalanya. Dan Nabi SAW nggak pernah dilihat dalam kondisi kasyifar ra's, dalam keadaan kondisi kepala terbuka, kecuali sekali kondisi sedang ihram. Kondisi sedang apa? Ihram. Baru Nabi terbuka kepalanya. Karena boleh nggak kita itu pakai peci ketika ihram? Nggak boleh, nggak sah, nggak boleh. Dan Nabi terbuka baru ketika itu. Yang lainnya kondisi tertutup. Pakailah peci, Pak, insyaallah. Nah, besok kita bahas. Terus pakai sorbannya itu gimana? Kita bahas besok insyaallah. Sifat sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Masuk pertanyaannya, ada pertanyaan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar orang tua bisa menanggung dosa anaknya sebelum balik? Tafsil harus diperinci. Kalau seandainya anaknya sudah dinasihati oleh bapaknya, maka bapaknya tidak ada dosa. Kenapa Nabi kita Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Fala la taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang itu enggak bakal bisa memikul dosa orang lain. Tapi kondisinya kapan orang tuanya lalai, tak pernah didik, enggak pernah ngasih tahu untuk anaknya, enggak pernah mengingatkan anaknya. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, dan itu surat abadi dan ayat abadi sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan ngurus diri sendiri, Pak. Nggak bisa kita ini. Harus sering cerewet, harus sering ngomongin anak kita. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita cuma ngurus diri kita sendiri, anak kita biarlah terserah dia. Nggak bisa. Tetap diarahkan, dinasihati berkali-kali. Kenapa? Karena itu perintah Allah SWT. Nah, kalau seandainya dia ini sudah dinasihati berkali-kali, nggak ada dosa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam tidak memikul dosa Kan'an ketika anaknya apa? Bermasalah. Dan Nabi Lut dan juga Nabi Nuh tidak mengambil dosa bagian dari apa? Istrinya. Sedangkan istrinya ini udah dijadikan contoh besar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi untuk orang-orang kafir. Jadi contoh orang kafir, Pak, yang Allah contohkan itu siapa? Istri Nabi Nuh sama istri Nabi Lut. Sampai Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah jadikan contoh nyata besar untuk orang-orang kafir, itu istri Nuh sama istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Bahwasanya dua wanita ini di bawah dua hamba yang saleh, di bawah tanggung jawab hamba yang saleh. Tapi apa? Fakhanatahuma. Keduanya ini khianat. Inilah Pak ngerinya khianat. Kalau disebutkan sampai fakhanatahuma, khianat, itu nggak ada lagi kebaikan di situ. Khianat. Kesalahan istri kalau bukan prinsip, kita bisa terima. Kalau bukan apa? Prinsip. Tapi kalau sampai fakhanatahuma, biasanya kalau udah khianat nggak bakal bisa berubah sampai hari kiamat. Terbukti nggak? Istri Nabi Lut khianat dia sekali, berubah nggak dia? Nggak berubah sampai mati. Istri Nabi Nuh sama nggak? Sama. Hati-hati khianat kita. Istri jangan sampai khianat sama suami jangan sampai khianat sama siapa? Istri. Kalau udah khianat, Pak, biasanya ketagihan. Terus seperti itu khianat. Istri semisal, contoh. Khianat di balik suaminya. Ketika suaminya nggak ada, dia ngapain? Khianat, nggak jaga harta suami, nggak jaga kehormatan diri, nggak jaga rumahnya suami. Suami nggak ada, semua orang dikasih masuk. Faddal masuk. Ada orang kayak gitu, Pak. Khianat nggak itu? Khianat. Suami pergi, dia pergi kemana? Khianat nggak itu? Khianat. Fakhanatahuma. Makanya Pak, biasanya kalau orang udah berani khianat, susah berubah. Susah untuk apa?
berubah. Fakhanatahuma, terus apa artinya? Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Masuk neraka kalian berdua. Itu kondisinya, Pak, Masya Allah. Nah, ala kulli hal di sini, kalau kita udah nasihati anak kita, kita udah nasihati istri kita, itu nggak ada masalah. Kita nggak bakal apa? Nanggung dosa. Tapi kondisinya, kalau kita lalai, nggak ngingatkan anak, kalau kita ngomong alhamdulillah anak-anak sudah di pondok, na'am sahih. Tapi kalau libur di mana? Di rumah dulu. Di rumah sahih. Allah itu ngambil bukti dari kita sudah didik anak, bukan ketika kita masukkan ke pondok saja, bukan. Amma ba'du, setelahnya itu apa? Ada pun setelahnya. Kalau seandainya kita nggak didik anak ketika pulang, HP dikasih, semua dikasih, yang akhirnya dia itu malas, ibadah malas, belajar malas, semua malas, dikasih HP, dikasih apa, semua. Maka apa? Dosa orang tua ada nggak di situ? Ada. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang sahih, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidaklah bayi dilahirkan kecuali di atas apa? Fitrah. Seluruh selamat dia. Tapi masalahnya fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang buat dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dua orang tua ini dapat nggak dosanya? Dapat. Makanya jaga, Pak, sebaik-baik mungkin. Dan anak kalau seandainya bermaksiat kepada Allah SWT dan kita nggak mengingatkan dan kita nggak mau ngasih tanbih, istri juga sama, maka dosanya adalah dosa kita semua. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hati-hati. Itu yang perlu kita hati-hati, itu yang perlu kita jaga sebaik mungkin. Jadi jangan dikira kita udah aman nih, Pak. Lah. Anak ini termasuk khawatir loh sampai sekarang. Anak nggak, karena istri anak jauh, anak-anak jauh. Ini khawatir, Pak. Di hati ini ada satu kekhawatiran dalam kondisi gimana pendidikan anak untuk anak-anak. Anak nggak tahu kondisi sana dia ke masjid atau enggak. Karena di sana nggak ada yang bawa dia ke masjid. Dan di sana bahaya, anak kecil keluar ke masjid sendiri itu bahaya. Sedangkan nggak ada yang bawa dia ke masjid. Itu, Pak, kondisi takut kita ada, risau kita ada, gelisah itu kita ada semuanya. Kalau kita tenang-tenang aja, oh aman, itu bahaya. Makanya kita nggak bisa, Pak, yang namanya kita ini beragama memang harus sungguh-sungguh, bukan cuma di kita, enggak, harus juga di anak. Anaknya udah besar, hatta anaknya sudah besar, karena tidak ada istilah mantan anak, nggak ada istilah mantan anak. Buktinya apa? Sebelum Kan'an meninggal dan itu sudah dewasa, sudah besar, Nabi Nuh ajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafir. Masih didakwahi. Kalau kata kita ngatakan, oh udah balik kok, sudahlah selesai, nggak bisa, nggak boleh. Nggak ada istilah mantan anak. Mantan istri ada nggak? Ada. Kapan mantan istri, Pak? Udah urusan dia sama Allah. Tapi kalau anak nggak bisa, terus dinasihati. Nggak bisa kita ini. Kita lepas-lepas saja. Oh dia ini udah besar. Banyak orang, Masya Allah, Tabarakar Rahman, ketika anaknya sudah nikah, dia merasa sudah apa? Lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab urusan nafkah, na'am. Tapi urusan tarbiyah, apakah lepas tanggung jawab? Nggak lepas tanggung jawab itu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah, Pak, abi anak ini termasuk rajin posting agama, itu paling rajin di grup keluarga besar bapak, grup keluarga besar umi anak, grup keluarga besar keluarga kami. Itu sering sekali, tiap pagi tiap sore terus dikirim. Dan anak ngambil faedah di situ. Ya kita kan, Pak, mau nggak mau kita baca. Oh nasihat terus, Pak, sampai detik ini semua isinya itu pesan-pesan agama terus, pesan agama terus. Kenapa? Hatta kita udah berilmu, hatta kita udah banyak ilmunya, udah belajar mondok dan sebagainya, abi ana faham kekurangan kami, wallahi faham tentang gimana kami dan sebagainya. Nggak ada namanya manusia sempurna. Tetap di situ ada celah untuk dakwah. Anak kita juga sama.
Jangan dikira anak kita udah mondok dan sebagainya. Oh, enggak lah, dia sudah alim, dia sudah berilmu. Ulama zaman dulu banyak istilah riwayatul akabir anil asagir. Ulama besar meriwayatkan hadis dari apa? Orang kecil. Jadi jangan dikira istilahnya orang besar ini enggak ada salahnya. Orang besar itu udah sempurna semuanya. Enggak. Jadi Pak, anak kita sudah besar pun dia kadang-kadang butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Semua orang beriman itu bermanfaat dengan nasihat. Tapi yang masalah ketika kita itu benci dari nasihat. Makanya Pak, untuk anak-anak kita nasihati terus karena itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Na'amullah alam bisawab. Jadi itu. Jadi dosa anak akan dipikul sama orang tuanya ketika orang tuanya lalai dari pendidikan anak. Na'amullah alam bisawab. Fadhal, kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Fadhal kalau ada. Khalas, kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.